الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا يستطيعونها. وقال عليه السلام الصلاة عماد الدين فمن تركها ترك الدين. ويروى أن أول ما ينظر فيه يوم القيامة من عمل العبد الصلاة فإن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله. فضيلة إتمام الأركان قال عليه السلام مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى. وقال عليه السلام إن الرجلين من أمتي لا يقومان إلى الصلاة وركوعها وسجودها واحد وإنما بين صلاتهما ما بين السماء والأرض وأشار إلى الخشوع. وقال عليه السلام أسوأ الناس سرقة من سرق من صلاته. والله أعلم. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita di Al-Bab Ar-Rabi' dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemarin kita membahas tentang adzan, keutamaan orang yang mengumandangkan adzan, kemudian doa setelah adzan. Belum dibahas masalah doa itu ya. Doa yang kita panjatkan setelah adzan. Kemudian juga Nabi mengatakan, "Idza sami'ta adzan," kalau kalian mendengar adzan, faqul mithla ma yaqulul muadzin, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan muadzin. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, kamu juga mengatakan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Qul mithla ma yaqulul muadzin illa, kecuali kata Nabi fil hay'alataini, kecuali dalam dua hayy ala salat, hayy ala falah. Kalau muadzin mengatakan hayy ala salat, kita mengatakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Artinya juga hayy ala salat, marilah salat. Jawabannya bukan hayy ala salat, bukan. Jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita tidak mampu untuk mendatangi salat, tidak mampu untuk melakukan salat kecuali dengan kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang simpel sekali ya, simpel sekali. Hayya 'ala shalah, ayo mari salat dengan muadzin. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Azim, Maha Tinggi dan Maha Agung. Dan kita mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Jadi kalau yang lain sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dipanggil untuk salat sama hayya 'alal falah, marilah menuju ke kemenangan, keberuntungan. Sama jawabannya juga Allah, la haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak bisa, keberuntungan, kemenangan, kesuksesan itu memang bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan kita, bukan kita hanya berikhtiar saja, berusaha saja, tapi segalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fi qauli qad qamatis shalah, ini dalam iqamah. Kalau muadzin mengatakan qad qamatis shalah, ya, akan didirikan salat, maka kita mengatakan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Jadi waktu mukim, orang yang iqamat itu
qad qamatus shalah, qad qamatus shalah. Walaupun bentuknya madhi kata ulama nahwu, qad qamat, sungguh telah didirikan salat. Artinya akan didirikan salat, bukan telah. Bentuknya madhi kan, qad qamat, telah berdiri, telah didirikan salat, artinya akan, kita akan salat maksudnya, ya kan. Maka bentuknya madhi banyak dalam Al-Qur'an. Allah kalimatnya itu madhi, tetapi artinya adalah mudhari'. Seperti wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Wa idza quri'a, ya, dibaca, telah artinya akan dibacakan, bukan telah artinya. Yang belajar nahwu itu paham, ya. Kemudian wa fit taswib sadaqta wa bararta. Belum diartikan. Qad qamatus shalah, aqamah Allah. Semoga Allah selalu mendirikan, menegakkan salat itu. Aqamah Allah, ketika si muqim itu mengatakan qad qamatus shalah, kita mengatakan aqamah Allah, doa itu. Semoga salat selalu didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamaha, dan selalu mudawamah, terus akan ada salat ini. Ya kan? Madamatis samawati wal ard, selama bumi dan langit masih ada. Itu artinya. Ketika muqim itu mengatakan qad qamatis shalah, qad, kita mengatakan aqamaha Allahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Bukan kita mengatakan qad qamatis shalah, bukan. Tapi kita mengatakan ini. Aqamaha Allahu wa adamaha madamatis samawati wal ard. Dalam sebuah ayat dikatakan wa ja'alani min salih ahliha. Ada tambahan seperti itu. Ya kan? Aqamah Allah, semoga Allah selalu mendirikan salat ini, menegakkan salat ini. Wa adamaha, dan melanggengkannya selama masih ada bumi dan langit. Selama belum kiamat tetap masih ada salat. Dalam sebuah tambahan riwayat mengatakan wa ja'alani, dan aku, Allah jadikan aku min salih ahliha, termasuk orang yang baik di dalam salat. Ada doa seperti itu. Wa ja'alani min salihi ahliha. Wa ja'alani min salihi ahliha. Semoga Allah jadikan aku termasuk orang yang bagus dalam salat, baik rukunnya, khusyuknya, ya. Kita bahas. Jadi seperti itu. Aqamah Allah wa adamaha ma'adamis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Wa fi taswib, dan dalam taswib, apa itu taswib? As-salatu khairum, as-salatu khairum minan naum, dalam azan subuh, ya kan? Itu taswib namanya. Taswib, ya, artinya perkataan as-salatu khairum minan naum, itu dia, itu taswib. Jawabnya apa? Sadaqta wa bararta. Jawab wa ana ala dzalika min syahidin, tambahan seperti itu. Dan ini dalam mukhtasar ini sadaqta wa bararta saja, ya. Tambahan sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik dari tidur, ya kan? Nah, sadaqta, kamu telah betul, wa bararta, sama, kamu telah benar. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku termasuk yang bersaksi tentang hal tersebut, ya. Pastilah salat lebih baik daripada tidur. Itulah yang bilang tidur adalah tidur lebih baik daripada salat. Ayo, wendal faragh, dan ketika selesai si muadzin dari azannya, maka ada doa yang dianjurkan kita membacanya, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan. Ya, kalau kita tambah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka tuhibbul mi'ad. Ikhtisar di sini, ikhtisar ringkas, ya. Kita berdoa untuk Rasul, berdoa untuk Nabi Muhammad. Bukan artinya Rasulullah perlu sama kita, ya kan? Kita yang memerlukan beliau. Ya, sering ibaratkan sebuah tempat wadah yang sudah penuh kita isi lagi, ya kan? Maka ya yang kena basahannya itu, yang percikannya kembali kepada yang mengisi. Ya, kita mendoakan
Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah berikan kepada beliau al-wasilah. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi menganjurkan umatnya untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada beliau al-wasilah. Wasilah itu sebuah kedudukan nanti di akhirat yang la yanbaghi li ahadin minal anbiya. Tidak ada, kata Nabi, seorang pun dari Nabi yang mendapatkan kedudukan itu kecuali aku. Al-wasilah. Ati, berikan. Ya Allah, berikan Muhammad, Sayyidina Muhammad. Nabi kami Nabi Muhammad apa? Al-wasilah. Sebuah maqam, sebuah kedudukan di akhirat nanti. Tidak ada para nabi, para rasul tidak bisa menduduki maqam tersebut kecuali Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang selalu mendoakan ku ini, kata Rasulullah, mendoakan selepas azan, dia selalu mendoakan aku, minta kepada Allah agar Allah memberikanku nanti di akhirat al-wasilah, maka hadat lahu syafaati, berhak dia dapat syafaatku, kata Rasul. Ya, jadi dibaca ini doa ini. Amalan-amalan yang seperti ini jangan ditinggalkan. Doa setelah azan, juga yang pernah kita bahas, doa setelah wudu, ya itu semua jangan ditinggalkan, dibaca. Nah, itulah senjata kita kan. Doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Nah, itu doa yang disunnahkan dibaca ketika selesai mendengarkan azan. Wasilah wal fadilah wal darajah rafi'ah, kedudukan yang tinggi, wal maqaman mahmud, kedudukan yang tinggi, kan, yang terpuji, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Allah perintahkan kepada beliau, minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dia. Itu tidak ada nabi yang lain tidak dapat. Yang dapat maqaman mahmuda itu hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tidak dapat. Ya. Itu Allah perintahkan kepada Rasul, wa minal lail, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, bangun malam. Kata para fuqaha, qiyamul lail itu, salat tahajud itu fi haqqir Rasul. Kalau Nabi itu wajib. Katanya seperti itu. Kalau umatnya hanya sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Maka Allah akan memberikan kepada wahai Muhammad maqaman mahmuda. Kalau diartikan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ya, kedudukan yang terpuji, ya. Nah, kita mendoakan Nabi Muhammad dalam doa setelah azan ini, yaitu maksudnya bukan kita yang mendapatkan keutamaan, kita yang mendapatkan keberkahan dari doa-doa yang kita panjatkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup beliau doa rahmatnya Allah, ya kan? Salawatnya Allah kepada beliau, salawatnya para malaikat terus, ya kan? Tidak, sebenarnya tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada beliau, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selesai membahas azan, Imam Al-Ghazali melanjutkan tentang fadilatul maktubah, keutamaan salat 5 waktu, keutamaan salat wajib. Ya. Setelah azan dikumandangkan, ada kesunahan, nanti mungkin akan dibahas. Salat ar-rawatib, as-salah an-nafilah, salat yang menempel dengan salat wajib. Ya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya, ada yang qabliyah saja, tidak ada ba'diyahnya. Nanti dibahas oleh beliau tentang an-nawafil, ya, salat-salat sunnah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, fadilatul maktubah, keutamaan salat wajib. Qala alaihi salam, Nabi bersabda, as-salawatu kaffaratun lima bainahunna. Salat-salat yang 5 itu, salat 5 waktu itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaffaratun adalah penghapus
menggugurkan dosa-dosa kita, menghapus dosa. Lima bainahunna, di antara salat-salat tersebut. Kita salat zuhur, ada salat zuhur, salat asar. Antara zuhur dan asar ini, jadi asar yang mengampunkan dosa yang terjadi antara asar dan zuhur. Asar maghrib mengampunkan antara maghrib dan asar. Terus seperti itu, kafaratun lima bainahunna, menghapus antara salat lima waktu itu. Tetapi majtunibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu tidak bisa diampunkan melainkan dengan taubatan nasuha, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai kita berwudu, itu sudah merupakan pelebur dosa-dosa kita, dosa-dosa mata, dosa-dosa hidung, telinga, mulut dan sebagainya, digugurkan oleh air wudu tersebut. Pernah kita bahas hal itu, maka ada sebagian ulama yang memakruhkan untuk dilap, dikeringkan bekas air wudu itu, biarkan dia menetes, karena tetesan air itu membawa dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian langkah kita ke masjid itu sudah pernah kita bahas, satu langkah mengampunkan dosa, satu langkah menaikkan derajat sampai etika. Itu sudah innal hasanat yudhibna sayyi'at, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan akan menghilangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kebaikan akan menghapus kesalahan. Kata Nabi mengatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi', ikuti, kata Rasulullah, tempel. Kalau kamu tergelincir dalam berbuat dosa dan maksiat, atbi', ikuti as-sayyi'ah al-hasanah, ikuti kejahatan perbuatan dosa. Siapa yang tidak berdosa? Kullu bani adam khata'un, setiap manusia berbuat wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah dia mau bertaubat. Di antara penghapus dosa adalah al-hasanat, ibadah, taat itu menghapuskan dosa. Wa atbi' as-sayyi'atal hasanata tam'uha. Apa faedahnya setelah kita tergelincir dalam perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kita bersegera melakukan perbuatan taat ibadah, tam'uha. Ketaatan itu akan menghapus sayyi'at kita. Jadi jangan pesimis. Ketika seseorang sudah tergelincir dalam perbuatan maksiat, udahlah, anak ini memang tak ada bakat jadi orang baik lah dah. Anda jangan seperti itu. Jangan jadi pesimis, udahlah, terlanjur basah, mandilah sekali. Ada orang mengatakan itu kaidah yang salah, Udahlah, janganlah ke masjid apa, udahlah kita. Itu ada seperti itu. Ampun ya, jangan soalim lah itu. Ada seperti itu. Sudah terlanjur berbuat maksiat, jangan pesimis dia. Ketika tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, segera, tempel kemaksiatan itu dengan ketaatan. Apa faedahnya? Akan menghapuskan kemaksiatan tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi sama as-salawat, salat yang 5 itu kafarat, kata Rasulullah, akan menghapus apa yang terjadi antaranya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semua menghapus kemaksiatan yang terjadi di antara waktu salat tersebut. Bahkan Nabi pernah mengatakan, bagaimana kalau di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sebuah sungai, pernah saya sampaikan, sungai yang bagus, airnya jernih, bersih. Kemudian si punya rumah itu mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. 5 kali sehari. Di depan rumah dia ada sebuah sungai yang bersih, yang baik, yang bagus, Yang punya rumah ini mandi. Ini tamsil saja, contoh, bukan disuruh mandi 5 kali sehari. Si punya rumah ini kata, bagaimana, kata Rasulullah, yang punya rumah mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Kata Nabi, apakah kalian lihat dari kotoran?
tidak ya Rasulullah. Maka badannya akan bersih. Begitu juga kata Nabi, salat lima waktu itu. Salat lima waktu yang kamu kerjakan itu sama seperti yang mencuci dosa-dosa kita. Nah, itu kalau yang salat, yang tidak salat. Ya, itu makin kotor lah ya. Tak mandi dia. Kita sehari tak mandi dah kelat masuk badan dah. Paling tak ada pagi sekali, sore dah sekali, ya kan? Ya, bukan tak salat pagi sekali, sore sekali. Ya kan? Kalau itu wajib. Artinya salat itu mencuci dosa-dosa kita. Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan, ya, seorang mufassir kabir Azhari, ya, guru di Universitas Al-Azhar, ya, Mesir. Atiyah rahimahullah ta'ala rahmatullah Rasulullah meninggal. Itu seorang yang menghadap Allah, kata beliau, seorang yang salat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak merasa bahwa Allah memperbaiki dia. Beliau mengibaratkan seseorang, ya, walillahil mathalul a'la, seorang yang memiliki kendaraan dan dia bawa ke bengkel. Si montir ini memperbaiki, yang kendor ditaikkan sama dia, yang kurang ditambah, yang lebih dibuat, seperti itu. Jadi berdiri, walillahil mathalul a'la, berdirinya seseorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak merasakan apa yang Allah, ya, Allah aslahu, Allah betulkan dia. Di batinnya, ya, fisiknya tidak ada yang bertambah dan berkurang, ya kan? Hatinya apa yang lebih kurang? Apa maksud lebih? Ada riaknya, ada seorang minta boleh dikit sedikit, yang kurang ditambah, ya, yang kendor skopnya sedikit. Ya, seperti itulah beliau mentampilkan seseorang yang berdiri di hadapan Allah. Ente bisa bayangkan kalau ente tiap hari, wallahi masalah ala, datang ke bengkel bawa motor atau kendaraan ente 5 kali sehari. Kira-kira motor ente sudah ajib apa enggak itu? Oh, sudah tidak ada penyakitnya. Nah, begitulah seseorang yang berdiri di hadapan Allah 5 kali sehari, dibetulkan oleh Allah tanpa dia merasakan. Tapi harus dengan ilmu kan, salatnya nanti akan kita bahas itu. Ya, dia belajar, dia tahu tata cara salat yang betul, rukun salat dan syaratnya dan sebagainya, ya kan, khusyuk dan khudu dan sebagainya, maka batinnya, jiwanya dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari. Seperti itu, as-salawatu kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir, selama dosa-dosa besar dijauhi. Dengan dosa-dosa yang besar itu kita harus betul-betul minta ampun kepada Allah, kan? Jadi gelap, kemudian nadamah, kemudian al-azm la ya'uda ilaih. Kita berhenti dari perbuatan dosa itu, kemudian menyesal, kemudian berazam, berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan minta ampun kepada Allah itu kalau dosa. Adapun dosa-dosa yang kecil maka akan diampunkan dengan taat ibadah kita, dengan wudu kita, dengan sujud dan ruku kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atama was-subuh la yastati'unaha. Ya kan? Antara kita dan antara orang-orang munafik adalah hadir melakukan salat isya dan subuh secara berjamaah. Dia akan jelaskan di dalam salat berjamaah. Jadi di zaman Rasul, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang dikenal dengan kaum munafiqin. Siapa itu munafiqin? Kaum munafiqin ini hanya ada di kota Madinah. Artinya dia adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi dia menyembunyikan kekufuran tersebut. Berbeda sewaktu beliau berada di Mekah. Ya, kalau di Mekah tidak ada munafik, hanya ada orang-orang yang kafir, zahir batinnya dia kafir. Batinnya tidak beriman kepada Nabi Muhammad,
Zahirnya pun juga menampakkan dia benci, mengganggu dan seterusnya. Tetapi ketika beliau berhijrah ke kota Madinah, ada dua kabilah di kota Madinah itu yang digabung oleh Rasul menjadi Ansar. Ada Bani Aus, ada Bani Khazraj. Di Madinah itu ada dua kabilah, ada dua suku penduduk asli kota Madinah. Ada Bani Aus, ada Bani Khazraj. Bani Aus ini dipimpin oleh pada waktu itu Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz. Ini kabilah ini, suku ini clear, clean and clear. Sponsor. Clean and clear. Tidak ada munafiknya. Bani Aus yang dihormati oleh Nabi, pemimpinnya itu Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz. Sampai kalau Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz datang itu, Nabi perintahkan orang-orang, qumu li sayyidikum, ayo berdiri untuk pemimpin kalian. Nabi perintahkan orang-orang Aus untuk berdiri menyambut Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Ini Bani Aus bersih, tidak ada munafiknya. Ada satu lagi, Bani Khazraj namanya. Ini Khazraj dulu sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah, pemimpinnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dia. Ini yang sakit ini. Ini dia nih, dia iri. Dia pemimpin pada waktu itu. Dia dihormati oleh kaumnya. Ketika Nabi Muhammad datang berhijrah ke kota Madinah, maka kiblatnya orang-orang Aus dan Ansar, bahkan orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar, Nabi Muhammad. Dia dengki. Ini Abdullah bin Ubay. Ya. Apakah dia tidak tahu dalam Taurat, dalam Injil dan dalam kitab-kitab sebelumnya ini seorang nabi? Dia tahu. Dia tidak mau beriman. Gara-gara apa? Ini bakat ini. Kalau seseorang memusuhi kamu sebabnya dengki dan iri hati, fala yurja bur'uhu, maka tidak akan pernah dapatkan lagi kesembuhannya. Ya kan? Setiap permusuhan, dalam sebuah syair mengatakan, setiap permusuhan bisa diharapkan kesembuhannya. Baiknya bisa. Kalau kita musuh sama seseorang, cekcok sama seseorang, bisa baik nanti. Tetapi yang penting dasarnya bukan dengki. Kalau dengki iri hati, sulit itu sudah. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini digelar Raisul Munafiqin, pemimpin orang-orang munafik. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini dia menampakkan kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, qalu amanna wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka ini Abdullah bin Ubay dan antek-anteknya itu bertemu Nabi dan para sahabat, amanna, oh kami beriman wahai Muhammad, kami kita. Bahkan kalau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, marhaban ya Siddiq, gitu dia. Bertemu dengan Sayyidina Umar, marhaban bil Faruq, ahlan wa sahlan. Siddiq, Abu Bakar, ahlan wa sahlan al Faruq. Gitu dia kalau ketemu sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Bertemu dengan Sayyidina Ali, marhaban, selamat berjumpa wahai sepupunya Nabi Muhammad, wahai menantunya Rasulullah. Gitu dia. Ya, dia kalau bertemu dengan para sahabat, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, kami beriman, kita teman, kita CS, gitulah. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, Allah bongkar kebusukan hati mereka orang-orang munafik itu di kota Madinah. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali ke setan-setannya mereka, kata Allah. Syayatinihim, Allah mengatakan setan-setan mereka. Apa mereka katakan? Wa idza khalau ila syayatin qalu inna ma'akum, kita sama. Inna ma nahnu mustahzi'un. Ngomong dia ya itu. Begitu. Allah yang mengatakan hal tersebut. Ngomong Muhammad sama Abu Bakar. Ampun dia ya itu. Itu pekerjaan orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat. Mereka berzikir, mereka zikir mengucap Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah bongkar kebusukan mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri malas-malasan. Takal enggak Muhammadnya dia kata tak kuasa aku nak salat. Iya. Karena kalau mereka tidak salat, tampak kekufuran mereka. Tampak apa yang mereka simpan dalam hati mereka kafir. Iya kan? Jadi salatnya terpaksa kan Muhammad dan Abu Bakar, Umar, salat lagi kita. Itu pekerjaan orang-orang. Qamu kusala, mereka berdiri malas, yura'una nas, minta dilihat sama manusia. Lihat. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Mereka tidak berzikir nama Allah sedikit. Orang munafik berzikir tapi qalila. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sedikit saja. Ya, itu hal keadaan al-munafiqun, orang-orang munafik ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Pernah mereka pulang dari perang itu, keluar perang Uhud. Ya kan? Ketika Nabi bermusyawarah dengan para sahabat untuk berperang perang Uhud pada waktu itu. Ada yang mengatakan kita tunggu saja di kota Madinah ya Rasulullah. Pemuda-pemuda seperti itu. Ada yang mengatakan sudah kita keluar saja. Yang tua mengatakan tunggu di kota Madinah saja. Ada yang mengatakan sudah kita keluar, kita jemput mereka. Akhirnya Rasulullah pun ikut pendapat keluar 1.000 orang keluar dari kota Madinah. Perang Uhud ini. Sampai tengah jalan 300 balik. Siapa pemimpinnya? Dia itu. Budak itu kan ada orang lain. Budak itu ya. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul balik 300 pulang, keluar 1.000, tengah jalan 300 balik ke kota Madinah. Tinggal 700 waktu perang Uhud itu. Sampai terbunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di Uhud kan, banyak syuhada di Uhud pada waktu itu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda orang-orang munafik, mereka tidak datang untuk salat berjamaah subuh dan isya. Fi riwayat asar. Ya, ini asal terang itu tanda. Ya kan? Walaupun Rasulullah tidak menghukumi mereka tidak menghukumi mereka adalah kafir, tidak. Selama mereka menampakkan bahwa mereka iman, mereka tunduk, Rasulullah tidak menghukumi mereka orang-orang yang kafir. Sampai Sayyidina Umar marah itu, ya Rasulullah, da'ni adrib unugah ya Rasulullah, biar aku tebas batang lehernya Abdullah bin Ubay. Marah benar sudah Sayyidina Umar, lihat, jangan wahai Umar. Nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh temannya, Muhammad membunuh sahabatnya. Ya, tapi dia hanya menampakkan keimanan depan Rasulullah, dia beriman. Rasul menghukumi yang zahir, ya kan? Yang tampak dihukumi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kadang-kadang Rasulullah memberikan tanda-tanda mereka. Pernah memanggil Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, Hudzaifah al-Yamani. Ini yang dikenal dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sirnya Nabi Muhammad. Rasulullah kalau ada rahasia tidak ngomong dengan sahabat yang lain. Hatta Sayyidina Abu Bakar pun beliau tidak ngomong. Beliau hanya ngomong kepada siapa? Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah ibn al-Yamani. Sayyidina Hudzaifah paling tahu tentang siapa orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Dia paling tahu. Sahabat a'lam paling tahu terhadap orang-orang munafik. Sampai setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang lain kalau ingin salat jenazah, ada orang yang meninggal di kota Madinah mau salat jenazah, lihat Hudzaifah turun dah, keluar dah salat jenazah. Karena memang beliau tahu kalau yang meninggal ini orang munafik, Hudzaifah tidak bakalan salat, tidak turun dari tempatnya. Maka beliau Sayyidina Hudzaifah dijadikan barometer oleh para sahabat. Kalau Hudzaifah turun kita Muhammad. Kalau dia tidak turun, kita tidak turun. Nah itu dia Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman atau Hudzaifah al-Yamani, sahibus sirri ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu dalam bab ini, dalam pembahasan kita, bahwa tanda orang-orang munafik adalah mereka sulit untuk hadir salat subuh dan salat isya. Riwayat salat al-asar ya.
Wa qala alaihi salam, Nabi mengatakan as-salatu imaduddin faman tarakaha taraka din. Fi riwayat faman taraka faqad hadama ad-din. Seperti itu. Salat itu adalah tiang agama. Tiang agama. Ya kan? Orang yang meninggalkan salat maka dia menghancurkan agama, meninggalkan agama. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan kedudukan salat itu, pernah disampaikan, kedudukan salat itu ibarat di dalam agama ini ibaratnya kedudukan kepala di dalam jasad. Iya kan? Salat itu kedudukannya di dalam agama ini ibaratnya adalah kalau sebuah jasad manusia itu adalah agama, salat itu apanya? Kepalanya. Sebagaimana kata beliau, kalau tidak ada kepala kira-kira bisa hidup tak orang itu? Hidup tak? Tak ada bisa hidup. Kalau tak ada tangannya mungkin dia bisa hidup. Ya. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki, ada orang hidup. Tapi kalau tak ada kepala, ya. Jadi apa dia? Tak hidup, tak akan hidup. Di genderuwo. Tak ada genderuwo, kepala ada kan? Tak bisa hidup. Maka kata beliau, fala dina liman la salata lahu. Maka tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Sebagaimana fala hayata liman la ra'salah. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak ada kepala, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak ada salat. Jadi kedudukannya ibaratnya kepala di dalam badan manusia. Ya kan? Jadi tidak bisa kalau tidak salat, tidak bisa ya. Ya harus salat. Harus salat. Kalau boleh tidak salat, sahabat itu diperintahkan oleh Allah, bolehlah perang, tapi tetap sahabat juga perang, juga salat dalam perangnya, salat. Dalam salatul khauf tidak ada la uzra li tarkis salah. Tidak ada uzur untuk anak sibuk nih, mana toko ramai ini. Apa gitu? Perang ya, ini perang orang kufar. Para sahabat ada salatul khauf namanya. Salat dalam keadaan perang. Ada tiga macam model, ya kan? Tetap salat. Ya kan? Udahlah nanti ya, udah selesai perang Nabi. Enggak ada, perang pun tetap salat. Ya, baik dalam keadaan berkendaraan dan berlari, tetap salat. Ketika ya, berperang ada salatnya. Jadi tidak la uzra tarki salat. Selama masih ada akal, masih bagus akal, maka masih sadar, maka tetap wajib salat. Tak apalah kalau tidak sudah berakal. Kalau ada akal anda, ya tidak salat lah. Majnun sudah gila ya tidak salat lah. Ya kan? Selama akalnya masih bagus, masih waras, maka tetap dia wajib salat. Tidak bisa wudu, dosa wudu. Tidak bisa tayamum, tak bisa tayamum, dosa tayamum. Yang penting harus dia salat. Ya. Jadi tidak ada uzur untuk meninggalkan salat, menghancurkan agama. Hadamad din, menghancurkan agama. Wa yurwa, dan diriwayatkan kata beliau anna awwala ma yunzuru fihi yaumil qiyamah min 'amal 'abd as-shalah. Bahwa yang pertama kali dilihat oleh Allah, dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat, ya kan? Di hari hisab adalah yang dilihat, dihisab, dihitung adalah salat. Salatnya dulu nanti, hajinya, zakatnya, puasanya nanti. Salatnya dulu. Bagaimana salat hambaku ini ya? Fa in wujidat tamah, kalau didapatkan salat si hamba yang akan dihisab ini tamah, sempurna salatnya, bagus dia salatnya sempurna, baik, qubilat minhu sairu amali, maka semuanya akan tertarik, diambil, dikabul oleh Allah. Kalau kereta api itu ibaratnya dulu lokomotifnya itu gerbong-gerbong yang belakang itu tak bisa jalan kalau tak ada lokomotifnya, bukan kereta api listrik, kereta api lokomotif. Ya. Jadi itu yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jika salatnya sempurna diterima oleh Allah, maka semuanya, puasanya, zakatnya, hajinya dan amal yang lain diterima oleh Allah. Tapi kalau salatnya kurang, wa in wujidat naqisatan ruddat, kalau salatnya kurang maka ditolak, alaihi wa sa'iru amalihi, salatnya ditolak dan seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita orang-orang yang menjaga salat kita, diterima ibadah kita, salat kita insyaallah.
Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, yang berkah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Fadilatu itmam al-arkan, wallahu a'lam بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا نضع إشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى كل سولي صلى وسلم ربي عليه حبي وآله وصحبي عدد طش صحبي والحمد لله والتناهي. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط